Kembali lagi di podcast Santai Aja. Gue tuh kadang suka penasaran gitu, gimana sih proses terbentuknya sebuah peribahasa gitu loh. Mungkin kayak rajin pangkal pandai atau kayak besar pasak daripada tiang gitu, kita dengarnya kayak biasa aja sekarang. Tapi kan berarti dulu ada satu orang random yang bikin itu gitu kan. Siapa itu orang random dan dia ngalamin apa sampai bisa itu terjadi gitu. Dan kita tuh dari kecil udah sering dicekokin peribahasa dari sekolah, dari buku-buku, bahkan dari nasihat orang tua kita gitu. Katanya peribahasa itu adalah kebijaksanaan dari leluhur-leluhur kita di masa lalu. Nah masalahnya kan leluhur kan manusia juga kan. Pasti gak semua leluhur itu bijak, gue rasa. Pasti ada juga dong leluhur ngawur. Dan leluhur-leluhur yang bijaksana pun pasti gak 24 jam bijak mulu dalam setiap harinya gitu. Pasti adalah dia sejam 2 jam bercanda-canda santai gitu kan. Nah gue takutnya karena dia orang bijak nih, jadi ketika dia bercanda itu teman-temannya nganggepnya itu peribahasa juga, padahal mah dia ngasal doang gitu. Karena ada beberapa peribahasa yang gue kadang kurang ngerti gitu maksudnya, atau gue ngerti maksudnya tapi gue nggak ngerti kenapa kayak gitu atau gimana sih proses dia nemuinnya gitu loh. Yang gue ngerti banyak juga gitu. Misalkan kayak buah jatuh tak jauh dari pohonnya gitu. Kebayang lah kita, mungkin leluhur zaman dulu ada yang ngelihat tetangganya bandel banget gitu ya kan, suka marahin cewek gitu, marah-marahin orang lewat gitu kan, narkoba udah gitu nggak mau nurut sama Gajah Mada gitu. Ini misalnya leluhur zaman kerajaan ya. Terus suatu hari tetangganya ini punya anak gitu. Nah anak kecilnya juga bandel juga, main petasan malam-malam gitu. Waktu sholat Jumat dia di saf belakang teriak aminnya dikenceng-kencengin gitu. Pokoknya bapak sama anak sama-sama bandel lah gitu. Nah suatu hari leluhur ini lagi pulang mau ke rumah, ngelihat apel jatuh dari pohonnya. Emang buah tuh kalau jatuh tuh gak jauh-jauh dari pohonnya ya, sama kayak anaknya tetangga gue nih. Nah dari situ mungkin terbentuk lah peribahasa itu. Mungkin kayak gitu prosesnya. Atau kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlewatkan gitu. Mungkin dulu ada leluhur gitu, ada nelayan yang lagi mager banget ngedayung gitu, lagi capek banget dia gitu kan. Dan dia kebetulan punya temen leluhur keker gitu. Terus diminta tolong lah, tolong dayungin perahu gue dong. Terus pas didayung langsung 3 pulau lewat. Nah si nelayan mikir, gokil sekali mendayung 2-3 pulau terlewatkan ya. Berarti dalam hidup juga bisa kayak gitu kali ya, dengan satu solusi 2-3 masalah kelar. Nah terciptalah peribahasa di situ gitu mungkin kan. Atau kayak sedia payung sebelum hujan gitu. Itu kan simple. Mungkin dulu ada leluhur yang dengerin It Gitaf gitu. Nggak bercanda ya, belum ada It Gitaf zaman dulu. Mungkin ada leluhur nih, dia diserang sama Belanda gitu. Terus dia nggak sempat ngambil apa-apa dari rumahnya, dia langsung kabur. Nah pas dia kabur hujan lah. Di situ dia bilang sama temennya, harusnya emang sedia payung sebelum hujan ya. Nah terciptalah peribahasa di situ. Itu kan kebayang gitu kan. Nah tapi ada peribahasa yang gue nggak kebayang nih gimana sih proses bikinnya gitu. Contoh ya, nih kayak gue tuh zaman gue SMA dulu itu kan masih zaman SMS gitu. Jadi handphone BlackBerry aja tuh baru booming tuh pas gue udah lulus SMA gitu kan. Nah jadi tuh dulu ada beberapa teman gue yang misalkan kenalan sama cewek tuh dari SMS dulu, nomornya dia dapet karena dikenalin sama temennya yang lain gitu. Jadi intinya dia belum pernah ketemu, baru cuman SMS sama teleponan doang gitu. Barulah habis itu ntar mereka suatu hari ketemuan, first date. Jadi sama-sama belum tahu bentukan satu sama lain nih. Jadi pas ketemu kan tentunya akan ada beberapa kasus kekecewaan kan, kayak ternyata aslinya kurang tipe gue gitu. Atau kadang ceweknya juga ngecewa, mungkin kayak kurang tinggi ini cowok atau kurang apa gitu. Nah di situ suka ada omongan tuh kayak, makanya kalau kenal nama cewek jangan dari SMS dulu. Itu mah kayak beli kucing dalam karung. Lu sempet denger juga kan quotes itu di kondisi lain gitu, beli kucing dalam karung. Dulu gue dengernya biasa aja, cuman sekarang kayak, emang ada yang jual kucing di karungin ya? Gue ngeliat pet shop kayaknya gak ada yang jual kucing ditaruh dalam karung diikat gitu. Jahat banget tuh, kucing apa beras? Gak pernah gue ngeliat ada petugas pet shop gitu megang karung, dalamnya ada kucing berontak gitu kan. Pak udah pak, ini ambil pak, ini kucingnya pak, ayo buruan ambil. Kayaknya jahat banget begitu. Gak nih, leluhur kita nongkrong sama siapa sih gitu. Lagian mana ada juga yang mau beli kucing dalam karung gitu, kucing yang dikarungin gitu kan. Bukan masalah dia belum tahu bentuknya, tapi masalahnya ya ini dalam karung loh gitu. Itu mah bukan cuman kucing dalam karung, itu kucing dalam kureng juga, dalam keadaan kureng gitu loh. Apa mungkin zaman leluhur normal begini? Jangan-jangan dulu emang belum ada pet shop gitu, belum ada kandang-kandang estetik ya kan, belum ada istilah anabul juga, belum ada orang yang bikinin Instagram buat kucingnya. Jadi emang dulu kalau mau beli kucing tuh emang dikarungin mungkin sama penjual-penjualnya gitu. Makanya terciptalah peribahasa ini, karena ada leluhur yang pas beli kucing kayak,
dibeli dalam karung, pas dibuka di rumah, aduh warnanya gue nggak suka lagi gitu. Jangan-jangan ada yang kayak gitu. Entahlah ya, nggak tahu juga, gue juga kurang ngerti soal kucing kan. Coba gue telepon temen gue yang lebih ngerti urusan kucing deh ya. Ya halo Mas Panji, peribahasa kedua gitu. Bagai pinang dibelah dua gitu. Ini katanya untuk menggambarkan orang yang mirip gitu. Ya ampun mirip banget bagai pinang dibelah dua. Karena katanya buah pinang itu kalau lo belah, itu bagian kiri makanannya tuh mirip banget gitu. Bener-bener sama lah kalau dibelah dua gitu loh. Buah pinang katanya begitu. Tapi kan bukannya semua buah juga kayak gitu gak sih? Gak harus pinang gitu. Anggur juga lu belah dua, apel, jeruk gitu kan, semangka, pisang juga lu belah dua. Ya mirip kiri kanan, kenapa juga dibelah dua? Kenapa harus pinang gitu? Pinang kan juga kayaknya agak underrated deh. Buah pinang gitu ya kan. Lu pernah gak minum jus pinang? Gue kayak belum pernah. Atau lu datang ke nikahan terus di bagian buah-buahannya tuh ada buah pinang gitu. Kayaknya gue belum pernah deh. Atau gue nggak tahu juga ya. Kayaknya semangka, melon, nanas, kayaknya kita lebih familiar gitu kan. Kenapa yang dijadiin peribahasa harus pinang? Apa leluhur yang bikin peribahasa ini emang kebetulan juragan pinang gitu, makanya dia nggak banyak referensi buah-buahan lain? Atau emang justru karena pinang ini jarang dibahas, jadi leluhur tuh kasihan gitu, kayak pengen bikin peribahasa pakai buah apa ya? Apel sama jeruk udah sering jadi jus, leci sama stroberi udah sering jadi liquid vape gitu. Pinang belum tuh, jarang dipakai tuh. Apa mungkin kayak gitu? Karena apa dijadiin nama daerah juga loh, Pondok Pinang, bener nggak? Nggak ada Pondok Leci atau Pondok Blackcurrant, nggak ada kan? Mungkin karena kalau pakai nama buah lain, misal Pondok Leci gitu, jadi kayak nggak nyaman buat ditinggalin gitu. Sedangkan kalau Pondok Pinang dari namanya aja tuh kayak lu pengen tinggal di sana, minimal lu pengen nginep lah di sana. Karena Pinang tuh kalau huruf kita acak-acak tuh bisa jadi nginap gitu, bener nggak? Atau mungkin ini bukan soal buah doang, tapi ini soal branding juga, soal kata-katanya gitu. Karena kan gini, pinang itu kan buah kan, tapi kalau lu mau ngajak orang lain nikah, itu lu disebutnya meminang, bukan menjeruk dibilangnya kan. Bukan menganggur juga, menganggur malah lu diemin pacar lu gitu ya kan. Bukan mengapel juga, ya mengapel sih lu emang nyamperin ke rumah pacar, tapi kalau ngajak nikah itu meminang. Terus lu sering juga kan denger mitos kalau katanya jodoh tuh mirip mukanya gitu. Nah mungkin ini yang dipikirin sama para leluhur kita. Mereka tahu buah lain juga kalau dibelah dua juga banyak yang mirip, tapi mungkin mereka mikir kita pakainya pinang aja deh sekalian supaya ada unsur jodohnya juga. Mungkin gitu kali ya. Peribahasa ketiga, ada udang di balik batu gitu. Ini maksudnya ada niat jahat di balik seseorang gitu kan. Ada udang di balik batu. Maksudnya gimana gitu loh. Kenapa harus udang gitu? Dan sebelum ke situ, nih udang posisi gimana nih? Apakah udah mateng? Apa masih hidup? Karena kalau posisinya udah mateng ya apa bahayanya? Malah enak kita sausin, bisa kita makan ya kan? Dan kalau posisinya masih hidup juga ya kayaknya nggak bahaya-bahaya banget deh. Maksudnya udang kayaknya nggak serem-serem banget deh untuk melambangkan niat jahat gitu. Kecuali ada macan di balik batu gitu, ada beruang di balik pohon, ada kecoa terbang di balik pintu, ada banteng di balik bendera partai. Kenapa untuk mensimbolkan niat jahat itu harus udang gitu ya kan? Kayaknya banyak yang lain deh. Dan kenapa kayak ada udang di balik batu? Kayaknya lebih masuk ada batu di balik udang kalau niat jahat ya kan. Misalkan lu lagi makan udang nih di seafood, restoran seafood, tahu-tahu ada batunya nyelip. Nah itu kan kayak niat jahat terselubung kan. Atau jangan-jangan mungkin leluhur kita dia sebenarnya bilangnya ada utang di balik batu gitu, tapi teman-temannya salah denger, jadi yang disebarin tuh ada udang di balik batu. Karena kalau utang lebih masuk akal gak sih? Lebih cocok gitu loh, ada niat jahat di balik sifat manisnya. Karena kan orang pasti minjem duit juga gak langsung to the point, kayak bro minjem 10 juta dong, kan gak kayak gitu. Dia datang dulu ke kita, nanya kabar, muji-muji dulu, baru pelan-pelan ngelus-ngelus dengkul, baru minjem duit gitu kan. Nah mungkin leluhur kita ini kan zaman dulu kan belum ada sistem duit tuh, masih pakai sistem barter kan. Jadi mungkin batu itu bisa jadi alat tuker gitu mungkin. Nah leluhur kita ini punya banyak. Nah suatu hari temennya datang ke rumahnya, leluhur apa kabar? Dia ngobrol-ngobrol segala macem. Lama-lama temennya ngelus-ngelus dengkul terus bilang, gue lihat-lihat batu banyak tuh, pinjem kali dikit. Nah dari situ leluhurnya sebel, terus dia keluar nongkrong sama yang lain, terus dia bilang, men kalau ada temen lu datang ke rumah lu ngomongin batu, langsung usir aja udah, ada utang di balik batu pasti, udah gue cabut ya. Nah temen-temennya salah denger waktu itu, dia dengernya ada udang di balik batu, wah bagus tuh, disebarin lah ke yang lain. Mungkin kayak gitu, karena lebih masuk loh kalau menggambarkan kalau utang di balik batu tuh nggak baik gitu. Bahkan kata-kata ada utang di balik batu aja, kalau hurufnya kita acak-acak itu bisa jadi tak baik itu udahlah bang, tak baik itu udahlah bang. Tuh dia secara langsung udah bilang ke kita kalau itu nggak baik. Peribahasa keempat,
bagai pungguk merindukan bulan gitu. Jadi ini untuk menggambarkan cita-cita atau impian atau kepengenan yang susah digapai gitu. Misalkan temen lu cowok yang misalkan dia suka banyak utang pinjolnya tapi pengen nikah sama Kendall Jenner gitu. Itu kan sulit. Atau nenek-nenek udah umur 80 tahun udah keriput tiba-tiba pengen jadi juara 1 Miss Universe gitu. Itu sulit kan. Atau lu mahasiswa IPK lu kecil tapi lu pengen jadi wakil presiden gitu. Itu kan sulit kan. Itu sulit apa gampang ya, nggak tahu lah. Tapi intinya tadinya gue pikir pungguk tuh maksudnya bungkuk gitu. Jadi bagi orang bungkuk merindukan bulan gitu. Ternyata enggak. Ternyata pungguk tuh sejenis burung gitu katanya. Jadi itu maksudnya bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin burung pungguk bisa terbang, tapi kan nggak bakal nyampe bulan gitu loh. Makanya peribahasanya bagai pungguk merindukan bulan. Tapi maksud gue gini, semua burung kan juga nggak bisa deh kayaknya ke bulan mah. Burung elang juga nggak bisa, burung kakatua juga, burung beo juga nggak bisa. Paling cuma bisa ngomong doang bulan. Tapi untuk ke bulan nggak bisa kayaknya deh. Gak burung merak, burung cendrawasih, burung mane juga nggak ada yang bisa ke bulan. Burung yang bisa ke bulan ya cuma satu, burungnya Neil Armstrong. Itu pun kalau Neil Armstrong beneran ke bulan dan bukan konspirasi. Tapi gue nggak bahas ke situ. Maksud gue kenapa harus pungguk gitu? Apa leluhur kita ini emang kebetulan melihara pungguk? Atau karena dari namanya juga udah kayak lemah gitu, bagai pungguk merindukan bulan. Kan kalau kayak bagai elang merindukan bulan gitu kayak masih sangar gitu ya kan. Dan kalau niat lu melambangkan keadaan yang sulit gitu, kenapa tanggung banget pakai burung gitu? Kan burung masih bisa terbang ke langit, masih agak deket sama bulan gitu. Kenapa nggak kayak misalnya bagai lele merindukan bulan? Nah itu kan lebih nggak mungkin gitu kan. Bagai ikan teri merindukan Saturnus gitu. Kenapa nggak kayak gitu sekalian? Ya intinya itulah ya, peribahasa yang agak bikin gua heran gitu. Dan juga kenapa peribahasa tuh hanya ada di zaman dulu gitu ya kan. Kenapa zaman sekarang nggak ada peribahasa baru coba? Apa karena dulu nggak ada gadget, nggak ada Netflix, nggak ada game, jadi leluhur kita tuh fokus merenung dan jadi dapat banyak kebijaksanaan gitu ya kan? Mungkin kita harus bikin peribahasa zaman sekarang gitu. Nggak usah bikin dari nol. Peribahasa lama aja kita remix dikit jadi versi zaman sekarangnya. Misal bagai beli kucing dalam karung, kita ganti tuh bagaikan beli labubu dalam mystery box. Nah kan Gen Z lebih ngerti tuh. Bagai pinang dibelah dua kita ganti bagai krovel dibelah dua misalkan. Ada udang di balik batu kita ganti ada orang red flag di balik pintu red doors gitu. Dan bagai pungguk merindukan bulan kita ganti jadi bagai warga Indonesia merindukan keadilan.